Halo, selamat malam teman-teman para businesspreneurs. Bersama saya lagi Ibu Ati dari business.id. Kita ketemu Senin malam seperti biasanya di sesi Business Q&A. Apa kabarnya minggu ini? Walaupun PPKM level 4 itu masih berlaku di banyak tempat, ya di Jawa dan Bali terutama, teman-teman jangan patah semangat, ya. Gunakan ini untuk teman belajar menambah ilmu. Dan malam ini teman-teman kita akan bersama Pak Budi Isman, CEO dan founder dari business.id. Dan beliau itu sudah mengangkat satu topik yang sangat relevan bagi teman-teman malam ini, yaitu memilih bisnis yang bisa survive di masa krisis, ya. Jadi memilih bisnis lain untuk survive di situasi krisis ini. Teman yang sudah sering bergabung bersama kami di business.id pasti sudah tahu ya bahwa kami ada acara mingguan, yaitu setiap Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi Sukatmo, dan setiap Rabu malam seperti malam ini dengan Pak Budi Isman, ya, kita mengadakan sesi bincang-bincang dengan teman-teman para business seputar masalah bisnis. Nah, biasanya ada topik pembuka untuk memulai ya obrolan malamnya, tapi teman-teman juga boleh loh ya bertanya tentang hal lain seputar bisnis Anda. Nah, apalagi ya yang baru di business.id. Nah, teman-teman siapa yang sudah mendownload aplikasi business.id dari Google Store? Coba kasih jempol. Siapa? Ya, bagi yang sudah download aplikasi, pasti ya sudah tahu bahwa ada Business Forum, acara ya yang kami selenggarakan setiap Sabtu pagi. Itu rekamannya itu diupload di aplikasi business.id. Jadi teman-teman bisa mengulang melihat rekamannya dan belajar lebih dalam lagi. Nah, di dalam aplikasinya kami juga menawarkan banyak sekali e-courses dari para ahli dalam bidangnya. Ya, jadi jangan menunggu lagi ya. Download aplikasi business.id. Bagi teman-teman yang punya iPhone, maka itu bisa aksesnya melalui websitenya business.id. Nah, ini bisa dari kota mana nih malam? Malam ini dari mana aja nih teman-teman? Saya lihat nih banyak yang sudah bergabung. Gayonesia, Gayolus. Waduh, ini Nasruddin Malewa. Kemudian Mabel Morodadi. Ini siapa nih lagi? Dari mana aja nih? Mas Dodo Sartono. Ini saya coba scroll. Mbak Risa Kansa, halo. Mas Dimas Zaiti. Oke, jadi bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti ya live IG kami, maka teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan ya tulis pertanyaannya di kotak yang ada tanda tanyanya ya, kotak pertanyaan. Tapi juga boleh teman-teman kalau mau ditulis di kolom komentar. Ya, bisa ditulis nggak? Ini teman-teman dari kota mana aja malam ini bergabung? Oke, halo. Ya, apa kabar? Siap-siap dengan pertanyaannya. Pasti banyak ya teman-teman. Ada yang dari Semarang. Oke, Mbak Fitri Supriyati dari Depok. Oke, dari mana lagi nih? Makassar ya, Pak Nasruddin dari Makassar. Warung MH dari Sragen. Wah, oke, saya lihat ini Pak Budi sudah bergabung.
Nah, kita undang aja karena memang sudah waktunya jam 7.45 sampai jam 8.45. Kita undang. Selamat malam Pak Budi. Malam, Mbak Ti. Apa kabar? Baik, baik Pak Budi. Ini tumben nih, pakai earset. Iya, biar nggak teriak-teriak di sini. Oke. Jadi Kalau gimana nggak, Pak Budi? Kayaknya minggu yang sibuk sepertinya Pak Budi ya? wah itu dia. Repot ini sampai malam terus ini. Sampai malam. Besok juga dari pagi sampai malam. Besok lagi pagi sampai malam juga gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi ya bagi teman-teman yang ingin melihat Pak Budi di forum-forum lainnya, ikuti Instagramnya bisnis.id atau Instagramnya Pak Budi Isman. Jadi Pak Budi, saya udah tadi sampaikan ke teman-teman bahwa topik pembuka malam ini adalah memilih bisnis yang survive di masa krisis ini. Ya, tapi teman-teman juga boleh bertanya apa saja yang lain. Ini sudah banyak nih Pak yang hadir dari Jogja, Sragen, Depok. Iya, ada Rifki juga, ada Fitri. Luar biasa. Ya, baik Pak Budi. Mungkin bisa dimulai ya Pak Budi? Boleh ya, kita mulai aja ya. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih ini sudah hadir kembali di acara rutin bisnis Q&A ya, tanya jawab di bisnis.id ya, bersama saya yang hari Rabu, kemudian hari Senin biasanya dengan Pak Baskoro Hadi ya. Kemudian bisnis forum Sabtu biasanya juga ada kita jam 10 gitu ya buat ya. Jadi teman-teman ingat aja itu jadwal-jadwalnya itu, silakan ya, itu free semuanya. Dan banyak sekali ilmu-ilmu bisa dapat. Sekaligus juga tentunya teman-teman yang mau melihat pelajaran-pelajaran yang lain, video-video bisnis forum dan segala macam, itu bisa di aplikasinya bisnis.id ya. Silakan di-download ya di Play Store. Sehingga bisa di mana aja bisa juga belajar, dan itu juga free di situ ya. Banyak sekali yang bisa Anda dapatkan ya. Oke, malam ini Bu Ati saya ambil topik ini karena sudah dari hari Senin ya, berarti Senin, Selasa, Rabu ini banyak sekali saya bertemu ya dengan pebisnis muda, para UMKM, yang juga saya ikut beberapa seminar ya, banyak sekali seminar dari BUMN dan juga dari pihak-pihak swasta lainnya yang mengangkat tema UMKM ya. Nah, tapi ujung-ujungnya pertanyaannya banyak sekali soal, ya ini pandemi ini bagaimana Pak? Pandemi ini bagaimana? Ini kita mau ngos-ngosan sekarang ini. Mau survive bagaimana ini caranya? Nah, sebetulnya kalau mau lihat apa aja langkah-langkah yang harusnya kita ambil, yang fondasi dasarnya itu, sebetulnya ada di bisnis.id, di aplikasinya ya. Di situ ada, kalau nggak salah video saya yang tahun lalu itu masih aplikatif ya. Masih aplikatif sebetulnya untuk dilihat kembali, kemudian disesuaikan dengan apa yang kita sudah pelajari selama setahun ini berada dalam kondisi krisis seperti ini. Nah, di situ ada tujuh prioritas ya. Bisnis dalam masa krisis. Nah, jadi silakan di-download aplikasinya, bisa dilihat di situ. Banyak video-video pembelajaran bagaimana bisa survive. Nah, malam ini saya khusus mengangkat kembali tema ini, tapi mungkin lebih memfokuskan diri kalau seandainya, ya, ini kalau seandainya. Kan ada dua kemungkinan ya, bisnis yang teman-teman ini. Satu adalah bisnis di mana pada saat situasi seperti ini malahan bagus banget gitu. Dan itu banyak gitu. Banyak juga. Misalnya kategori-kategori teman-teman yang berbisnis yang ada hubungannya dengan unsur-unsur kesehatan misalnya ya, seperti klinik ya, mungkin produk-produknya yang ada berhubungan dengan sehat ya, higienis dan segala macamnya itu pertumbuhannya cukup bagus ya. Malahan ada yang bisa tumbuh di luar dari perkiraan mereka sendiri.
ada juga bisnis-bisnis yang biasa-biasa saja, bukan tidak berhubungan juga sebetulnya dengan mungkin langsung dengan soal kesehatannya, tetapi bisa tumbuh juga gitu. Tapi karena mungkin uh, mereka itu menyasar kepada bisnis-bisnis yang mungkin dalam situasi pandemi ini mendapatkan angin baru gitu ya. Contohnya ada salah satu yang kemarin kita juga setiap sekali sebulan 2 kali ya kita melakukan mentoring dengan beliau Pak Muazzin gitu ya. Itu bisnisnya itu sebetulnya bisnis menyediakan bahan baku untuk minuman. Nah, tapi yang dari bubuk nih. Nah, dia malahan bisa tumbuh mungkin hampir 50% dibandingkan tahun lalu gitu. Nah, tahun lalu pada masa pandemi itu dia juga masih tumbuh 100% gitu. Jadi tahun lalu pandemi tumbuh 100%, tahun ini pun kemarin kita review kembali bisa tumbuh 50%. Nah, memang bisnisnya kan menyasar kepada bisnis-bisnis yang pada saat orang kesulitan seperti ini, ternyata banyak orang yang pengen jadi pengusaha, entrepreneur, ya. Jadi yang salah satu yang termudah untuk para entrepreneurs ini adalah menjual minuman gitu. Nah, tapi minumannya bagaimana? Ya, dibelilah bubuk dari dia, bubuk premix namanya ya, premixnya yang sudah jadi, gitu ya. Nah, kemudian dicampur mungkin entah apa ya, jadi minuman kekinian lah gitu ya. Nah, jadi mungkin dengan modal sederhana sedikit mereka menjual itu. Jadi ada juga model bisnis yang seperti itu yang bisa juga tumbuh gitu. Selain dari bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kesehatan, higienitas ya, atau ya kalau soal bisnis yang berhubungan dengan teknologi sekarang ini ya sangat-sangat bagus ya. Apalagi kalau bisnis Anda kebetulan misalnya memang fokusnya lebih banyak di online gitu ya. Dan tentunya itu kesempatan juga untuk bisnisnya bisa tumbuh. Nah, tapi bagaimana kalau bisnis kita bukan yang seperti itu gitu? Nah, misalnya yang paling parah itu mungkin ya bisnis-bisnis yang seperti katakanlah yang travel ya, tourism, mungkin umroh, haji, ya kan banyak tuh ya perusahaan-perusahaan umroh, perusahaan haji, travel, tourism gitu ya, atau yang berhubungan lah dengan itu. Nah itu di spektrum yang ekstrimnya, yang boleh dikatakan ya hampir tidak ada kegiatan gitu. Nah yang berhubungan dengan itu misalnya seperti transportasi ya. Transportasi yang tumbuh itu adalah transportasi atau logistik yang banyak berhubungan dengan bisnis online. Jadi paket-paket ini kurir. Nah itu tumbuh itu. Tapi bisnis-bisnis logistik atau transportasi yang besar-besar itu nggak tumbuh, malah itu menurun gitu. Nah, jadi misalnya ya karena permintaan menurun banyak, jadi truk-truk yang besar ya membawa misalnya bahan-bahan biasa gitu ya, bukan yang kurir untuk online itu. Nah itu juga turun. Gitu. Jadi untuk bisnis transportasi logistik pun ada yang naik, yang berhubungan dengan online, e-commerce, tapi ada juga yang turun. Gimana bisnisnya. Nah, jadi gimana nih kalau kita itu bisnisnya kebetulan di spektrum yang ekstrim itu gitu. Spektrum di mana kita itu kesulitan nih untuk misalnya mencoba mencari kesempatan karena memang kategori bisnisnya itu sedang stuck istilahnya ya. Nah, sedang stuck itu artinya ya memang konsumennya tidak ada atau mungkin dibatasi oleh pemerintah dan segala macam. Nah, itu yang saya mau bahas malam ini. Nah, jadi pembahasannya adalah sebetulnya kalau bisnis kita masih ada, misalnya ya, permintaannya, sebetulnya masalahnya adalah mungkin masalah bagaimana kita menyampaikan produk dan jasa itu ke konsumen kita. Jadi contohnya itu, katakanlah misalnya bisnis kita awalnya offline, ya. Katakanlah kita jualan entah itu di toko kita,
mungkin di outlet kita, ya, atau di rumah kita, ya. Nah, selama ini orang datang misalnya ke tempat kita. Nah, kalau dalam pandemi ini orang nggak bisa jalan, ya, karena mobilitas dihambat, ada PPKM dan segala macam. Padahal kita tahu misalnya permintaannya masih ada, maka harusnya yang jadi persoalan itu bukan masalah permintaannya, tetapi masalah kita tidak bisa memberikan, ya, atau menyampaikan produk dan jasa kita ke tangan konsumen itu karena keterbatasan mobilitas tadi itu. Nah, kalau begitu kan jawabannya ya simpel gitu ya. Simpel bagaimana caranya kita menggunakan, ya, solusi yang orang tidak perlu datang ke outlet kita, maka kita mendatangi mereka. Itu sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah, tentunya ada barang yang bisa seperti itu, ada juga yang tidak. Jadi kalau barangnya itu misalnya sulit dikirim, ya, pakai delivery, pakai kurir, ya mungkin harus kita ciptakan misalnya produk yang berbeda bentuknya gitu ya. Nah, sebagai contoh, ada salah satu yang kita mentor juga, dia punya produk makanan nih. Ya. Nah, produk makanannya itu populer banget sebetulnya. Oh, sebelum pandemi ini, wah luar biasa itu ramenya ya. Karena dia unik gitu. Uniknya itu cara dia memasak dan juga cara memakannya itu harus tempat khusus gitu. Nah, cuman masalahnya sekarang ya, kan kita bisa aja bilang, loh, kalau konsumennya masih ada, kenapa nggak kita pakai delivery? Nah, ternyata delivery itu nggak bisa untuk produknya itu karena memang produknya itu orang datang karena pengalaman makannya itu gitu. Ya, yang berbeda. Jadi kalau dibungkus biasa aja jadi nggak menarik gitu. Sampai di rumah sudah nggak menarik sama sekali gitu kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya apa yang terpikirkan adalah tentunya merubah format makanannya. Jadi dia akhirnya terpaksa menciptakan produk baru ya yang mungkin isinya tetap yang seperti itu, tapi didesain khusus untuk bisa di-delivery ke rumah orang. Sehingga pada saat sampai di rumah itu masih menarik gitu ya, masih enak. Karena fungsinya sudah berbeda. Karena tadinya itu memang dia sengaja offline dan tidak ada yang online karena memang orang mencari pengalaman untuk makannya itu yang berbeda. Nah, jadi artinya apa? Kalaupun kita ingin mencoba menjangkau konsumen kita, ada produk-produk yang harus kita modifikasi. Entah itu bentuknya, entah itu packagingnya, supaya pada saat kita mengantarkannya ke konsumen itu, maka pada saat dia sampai di rumah atau dimanapun pesanannya itu masih menarik dan enak. Misalnya contohnya itu. Contoh lain yang misalnya katakanlah kopi ya. Kopi panas ya, kopi panas, mungkin cappuccino, latte, dan segala macam itu. Itu kalau di delivery itu kurang pas gitu. Ya kan itu. Jadi, sebab orang maunya minumnya panas. Nah, kalau perlu ada latte art-nya dan segala macam, itu yang menarik gitu. Tapi kalau dikirim lalu sampai di rumahnya udah dingin. Jadi orang akhirnya kalau dilihat dari misalnya semua coffee shop itu, yang laku sekarang itu apa? Ya yang dingin gitu. Yang dingin jadinya. Jadi terpaksa kita harus berputar cara berpikir kita. Jadi format produk kita mungkin harus dirubah misalnya ya. Dan segala macamnya. Nah yang terakhir tentunya saya bilang, oke, ada dua poin besar yang malam ini saya mau coba diskusikan atau sharing dengan teman-teman. Jadi bagaimana nih caranya kita keluar sementara misalnya. Katakanlah misalnya kita tuh di travel misalnya ya. Nah travel itu kan boleh dikatakan masa depannya bagus sekali sebetulnya. Nah, masa depannya bagus. Cuman sekarang ini dengan kondisi COVID ini mungkin jelas tidak bagus, nggak ada sama sekali gitu. Jadi artinya apa? Apakah kita mematikan bisnis kita itu lalu pindah ke bisnis yang baru? Bagaimana kalau misalnya COVID ini sudah habis, padahal bisnis pariwisata itu menjadi salah satu tulang punggung pemerintah nantinya untuk mendapatkan pendapatannya masa depannya. Maka pemerintah sangat serius
untuk membangun infrastruktur gitu ya, pariwisata dan segala macamnya. Nah, tapi kondisinya sekarang seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang seperti itu, ya, apapun bisnis Anda ya, artinya dalam situasi kondisi seperti ini nggak jalan gitu, apapun bisnisnya. Apa yang harus Anda lakukan? Kan itu pertanyaannya. Nah, sebetulnya di dalam Smart Business Map ya, itu ada itu di modul 1 playing field. Setelah pertanyaan nomor 5 itu ada pembahasan khusus ya, di mana ada istilahnya itu 3 strategi utama ya. Sebetulnya banyak sekali strategi, tapi saya mau bahas yang 3 aja ya. Jadi kalau kondisi bisnis Anda nggak bisa jalan dalam situasi sekarang ini, apapun alasannya ya, apapun alasannya, ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama ya, kalau di dalam Smart Business Map itu namanya divergent. Divergent atau istilahnya zoom out ya. Zoom out. Divergent, mendiversifikasi ya. Nah, divergent itu artinya apa? Anda memperlebar kategori Anda sampai Anda ketemu kategori yang mungkin tidak terdampak banyak oleh situasi krisis ini. Di situ Anda mencoba bermain di situ. Kenapa itu salah satu yang selalu saya sarankan duluan ya, divergent itu ya, supaya apa? Supaya pertama ya, aset-aset yang kita punya itu masih bisa terpakai. Jadi tidak terbuang percuma. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan atau keterampilan kita selama ini di bisnis utama kita tadinya masih bisa terpakai. Kenapa? Karena kita masuk ke bisnis yang nggak terlalu jauh dari situ, tetapi masih bisa hidup dalam situasi krisis ini. Itu contohnya ya. Jadi kemudian yang keempat tentunya adalah bagaimana dalam situasi seperti ini, Anda kan pasti punya data-data konsumen loh. Jadi apapun bisnis Anda, ya harapan saya Anda punya data konsumen Anda. Data konsumen itu adalah aset Anda sebetulnya. Dalam situasi krisis seperti ini, walaupun misalnya katakanlah, ya, misalnya Anda seorang travel agent atau bisnis Anda traveling, ya dan segala macam itu, pasti Anda punya dong database ya konsumen-konsumen Anda atau calon konsumen Anda itu. Nah, apa yang bisa Anda lakukan nih dengan aset itu? Jadi kalau Anda punya bisnis yang baru nih, yang mungkin tidak terlalu jauh dari bisnis Anda yang sekarang, tapi masih bisa hidup, lalu Anda manfaatkan tuh aset-asetnya. Aset tadi itu satu adalah aset fisik, misalnya mobilnya, mungkin kantornya, mungkin saya nggak tahu peralatan lainnya, dan segala macamnya. Tapi ada lagi yang namanya aset digital dan aset database, data. Nah, sebab orang itu yang tadinya mungkin sering traveling dengan kita, beli paket dengan kita, mungkin booking hotel dengan kita atau apapun ya. Pasti mereka juga butuh yang lain dong untuk hidupnya, kan gitu. Jadi itu database itu, orang itu ada database yang Anda sebetulnya bisa jual apa saja sebetulnya. Nah, jadi dengan Anda mendivergent, istilahnya itu memperlebar kategori itu, maka Anda tidak terlalu jauh lari dari bisnis Anda yang kebetulan mungkin sekarang harus Anda mati surikan istilahnya. Ya, istilahnya dizombikan, dizombikan, dorman kata orang ya, atau apa ya, dimati surikan dulu ya, disimpan gitu ya. Nah, Anda pakai aset-aset Anda yang ada, pengetahuan Anda, skills Anda, aset database Anda cari bisnis yang Anda minimal bisa survive dulu dalam situasi sekarang. Ya. Nah, divergent itu contoh yang paling gampang selalu saya pakai, misalnya ya, itu adalah misalnya, katakanlah misalnya Bluebird misalnya ya. Nah, Bluebird itu di awal misalnya ya, itu hanya bisnisnya taksi. Taksi, ya itu taksi biasa ya. Tapi dia memperlebar kategorinya. Nah, dia masuk taksi mewah. Nah, pakai Silverbird misalnya. Nah, taksi juga.
tapi taksi yang mewah. Mungkin saja taksi yang mewah masih bisa hidup misalnya dibandingkan taksi yang tidak mewah. Atau kalau itu nggak jalan, dia perlebar lagi kan. Misalnya, jadi tadi itu ada taksi misalnya tadi itu yang mewah misalnya ya. Kemudian bisa saja dia masuk ke bus misalnya. Bus bisa Big Bird. Bisa bus yang isi 25, ada bus pariwisata, ada bus khusus untuk sekolah. Tapi inti dari bisnisnya, DNA-nya bisnis itu masih tetap transportasi. Walaupun awalnya adalah taksi. Kan itu ya. Nah setelah itu mungkin ada peluang dia untuk logistik. Jadi truk ya, untuk bawa barang. Tapi masih transportasi. Jadi artinya pengetahuan mereka mengenai transportasi dan segala macam itu masih kepake gitu. Kalau ada sopirnya pun masih bisa kepake misalnya. Jadi itu contohnya kalau kita mau memperlebar bisnis kita atau kalau yang satu nggak jalan, memperlebar tuh perlebarlah ke bisnis yang dekat-dekat dengan inti bisnis Anda, DNA-nya. Ya. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya Coca-Cola misalnya ya. Nah, Coca-Cola itu inti dari bisnisnya dari awal, sejak 130 tahun yang lalu, itu kan bisnis minuman soda, itu soft drink ya. Soft drink soda itu ya, Coca-Cola, Sprite, Fanta, itu udah lama banget ya, 130 tahun, bayangkan itu ya. Nah, sekarang ini kondisinya kan sudah di puncaknya lah istilahnya, mau menurun itu, sudah mau declining istilahnya ya, siklus kehidupannya itu kategori bisnis yang minuman soda itu mulai sudah menurun sebetulnya. Apa dia lakukan sebelum masuk ke yang lain? Dia bikinlah diet Coca-Cola misalnya. Masih Coca-Cola juga. Cuman waktu itu kan orang berpikir, wah ini kalau saya minum Coca-Cola biasa ini kan takut gemuk lah segala macam. Keluarlah diet Coke. Nah, ternyata diet Coke punya problem juga. Rasanya kok kurang enak ya. Karena formulanya kayak ini itu kan gitu ya, berarti ya mungkin pernah minum ya. Nah keluarlah Coke Zero kan ya, Coke Zero sekarang ini misalnya, di mana formulanya beda dengan Diet Coke dan juga kesannya bukan diet gitu. Karena kalau Diet Coke itu kan ketahuan banget tuh kita mau diet kayaknya. Kalau kita minum Diet Coke, wah ini kayaknya orang mau diet gitu. Tapi Coke Zero enggak, jadi sugar free, nah misalnya ya. Cuman bisnisnya masih gitu ya. Masih tetap yang soda namanya ya. Nah, tapi walaupun dia mencoba mengembangkan yang soda itu lewat Diet Coke-nya mungkin, bisa Coke Zero-nya mungkin, Sprite juga begitu, Fanta juga begitu ya, dengan segala macamnya. Dia tahu itu bahwa itu udah sulit untuk bisa berkembang terlalu besar. Nah, caranya dia mengembangkan bisnisnya bisa tumbuh kembali, bagaimana caranya? Dia carilah kategori minuman yang lain, tapi masih di minuman. Nah, kan gitu ya. Minumannya minuman siap saji, bukan asal minuman. Minuman yang bubuk, dia nggak masuk. Tapi kalau minuman yang siap saji, dia masuk. Jadi misalnya, dia carilah misalnya, apa kategori yang lain ya minuman yang besar? Oh, air mineral ternyatanya. Dia masuklah ke air mineral. Apalagi kategori minuman yang besar lagi, oh teh. Masuklah dia ke teh. Apalagi misalnya yang besar lagi. Ada flavor water sekarang mereka. Ada flavor water, ada isotonic. Jadi tapi nggak lari dari minuman. Minuman siap saji. Jadi kalau ini nggak bisa tumbuh, yang ini mungkin masih tumbuh. Jadi kalau kita lihat tadi itu soda itu ya, minuman soda itu menurun, air mineral masih naik mungkin. Teh mungkin masih naik. Minuman isotonik mungkin dalam situasi sekarang mungkin malahan melejit misalnya. Jadi dia ada beberapa istilahnya itu produk atau jasanya yang dia cari ya kalau ini nggak bisa tumbuh, yang mana ini yang masih bisa tumbuh dalam situasi sekarang. Tapi tidak lari dari intinya. Itu paling bagus kalau bisa. Kan itu ya. Jadi itu namanya divergent. Memperlebar kategorinya. Tadi kategorinya hanya soft drink, ya, yang siap saji. Sekarang minuman siap saji. Apapun yang namanya minuman, dia boleh aja masuk di situ. Nah, yang kedua caranya adalah kebalikan dari divergent. Ya.
Kedua itu kebalikannya dari divergent. Kalau tadi divergent itu kita memperlebar ya, kategorinya. Kalau namanya convergent atau zoom in, kita memperkecil sebetulnya kategori kita. Jadi kebalikannya. Jadi misalnya, kebetulan kita ini bisnis kita bisnis kesehatan atau kecantikan lah, nah, kan gitu ya. Kecantikan harusnya bisa tumbuh dong, kan gitu ya. Tapi misalnya kita banyak sekali nih kecantikan itu semuanya. Kita ada klinik kecantikan, kita ada produk kecantikan ini, kecantikan itu, ya, atau segala macamnya. Nah, dalam situasi krisis ini mungkin klinik itu misalnya tidak jalan karena offline. Karena orang mau ke klinik itu kan mungkin harus diperiksa dulu, bla bla bla, mungkin tidak jalan. Nah, mungkin tadi itu kita banyak, sekarang kita fokus nih. Mungkin hanya fokus ke misalnya kesehatan kulit saja misalnya. Yang produknya tidak perlu dibeli offline. Jadi khusus online saja. Jadi kita persempit dulu gitu untuk sementara waktu sambil menunggu kita survive. Nah, yang ketiga sebetulnya adalah ya kita kita akan kalau tadi itu divergent itu tidak bisa, convergent tidak bisa, disitulah baru kita terpaksa keluar dari bisnis inti kita. Ya, jadi sebelum Anda coba yang namanya divergent atau convergent, ya kalau Anda sudah coba dua-duanya dan nggak berhasil, barulah saya sarankan keluar dari bisnis intinya sementara gitu. Kalau Anda masih tetap mau jalan bisnis inti itu, tapi sekarang dengan situasi ini nggak bisa jalan. Jadi tadinya misalnya kita travel agent misalnya atau hubungan itu, nggak jalan sama sekali. Divergent nggak bisa, convergent juga nggak bisa. Ya udah jualan masker aja misalnya jualan masker atau jualan minuman sehat misalnya ya atau jualan vitamin misalnya ya untuk sementara untuk survivalnya gitu ya kalau kita masih tetap ingin mempertahankan bisnis tapi juga carilah bisnis yang kalau bisa produk dan jasanya itu tadi itu syaratnya produk dan jasanya itu pertama bisa memakai aset-aset fisik yang ada. Yang kedua, pengetahuan dan skills-nya atau pengetahuan dan keterampilannya masih bermanfaat. Lalu yang keempat adalah ya tadi itu database-nya itu bisa digunakan. Itu gitu caranya ya. Nah, jadi kalau Anda memang bisnisnya situasi seperti itu, silakan nantinya bisa saja melihatnya caranya tadi itu 3 cara, tapi ketiga-tiga caranya itu harapan saya gunakanlah aset Anda yang ada itu, kalau bisa bisnisnya itu masih bisa memakai aset itu lebih bagus, masih bisa memakai pengetahuan itu lebih bagus, bisa memakai keterampilannya lebih bagus, dan bisa menggunakan database yang punya itu akan lebih bagus. Gitu berarti. Ini ada tanya nih, Kak Melisa kemana katanya? Iya, tadi mau jawab. Ya, bagi Iya. teman-teman yang kehilangan Kak Melisanya sedang cuti karena sudah ada baby baru, Iya. seorang putri. Jadi selamat Iya. ya buat Kak Melisanya yang Betul. lagi menikmati ya cuti bersama Iya. baby yang baru ya. Iya, baru saja melahirkan ya. Jadi kita berikan istirahat dulu ya Melisanya diganti sama Bu Ati. Sebagai salah satu foundernya Business.id juga ya, yang berhubungan dengan tentunya business development dan kurikulum. Iya. Gitu, Berarti. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini relevan sekali ya topik yang diangkat malam ini. Sudah ada pertanyaan nih Pak Budi. Ya. Yang pertama itu dari 297739. Ya. Katanya, Pak Budi izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa tetap fokus dalam berbisnis? Oke. Emang selama ini nggak berbisnis aja gitu. Itu kalau mau bagaimana caranya kita fokus berbisnis ya jangan lakukan yang lain.
cukup cukup berbisnis saja gitu. Jadi itu satu. Saya nggak tahu makanya apakah ini yang bertanya ini mungkin punya yang lain pekerjaannya. Nah, kalau ada pekerjaan yang lain, ya tentunya kita harus pilih gitu ya. Memang ada sih kadang-kadang saya juga pernah menyarankan ya kalau Anda belum serius banget ya boleh-boleh aja sih untuk mencoba dua-duanya. Tapi kalau Anda betul-betul sudah siap dan serius, saran saya ya udah ambil risiko. Ambil risiko untuk memilih karena jarang yang saya lihat ya ada sih memang, tapi jarang yang saya lihat yang bisa orang tidak fokus tapi berhasil di dua-duanya misalnya. Jarang yang saya lihat itu ya. Jadi kalaupun ada itu pengecualian. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada, tapi biasanya mayoritas kalau Anda nggak fokus, biasanya sulit untuk maju dan berkembang bisnisnya. Gitu. Jadi fokus ya ke bisnisnya, jangan ada yang lain-lain ya kalau mau sukses. Itu juga nasihat Pak Budi ke saya. Kalau mau sukses, fokus ke satu hal. Terasa disindir ini kayaknya. Ini ada satu lagi dari Warung MH. Ya. Pertanyaannya, saya jualannya soto. Kira-kira ada produk lain nggak Pak yang bisa menjadi pendampingnya? Ya sotonya apa ya? Artinya kan gini ya. Secara bisnis sebetulnya saya nggak tahu kenapa Anda pengen ada pendampingnya, ya. Jadi, tapi tergantung nantinya. Bisa saya kasih contoh gitu ya. Ada bisnis yang fokus gitu ya, yang fokus hanya ke satu produk bisa sukses. Ada bisnis yang fokus ke banyak produk bisa juga sukses. Tergantung strategi yang mana yang Anda mau ambil. Tergantung juga cara Anda membangun tentunya uniknya Anda. Ingat ya, kalau Anda pernah belajar Smart Business Map, ya, salah satu yang kuncinya juga bisnis Anda sukses atau tidak itu adalah pembeda Anda itu apa sih dengan kompetitor Anda. Pembeda yang relevan, ya, tapi juga sekaligus tentunya unik gitu ya. Relevan dengan konsumen Anda, tapi unik dibandingkan dengan kompetitor Anda. Jadi kalau Anda bisa menjadi ahlinya soto, ya nggak perlu juga Anda punya makanan pendamping, cukup minuman aja misalnya ya, karena orang biasanya makan tuh ya ada minuman lah kan gitu ya. Jadi banyak sekali contoh ya yang saya berikan, misalnya saya ada tuh dekat rumah itu, mungkin nggak tahu berarti tahu nggak, misalnya ada di Pondok Pinang itu soto Betawi, udah lama banget itu, saya ingat banget. Nah itu ya, enak kan, enak mahal lagi, enak mahal padahal duduknya itu di rumah kayu itu duduk panas-panasan, nggak ada AC, terbuka pakai debu gitu kalau orang jalan. Tapi yang datang situ mobilnya Mercedes, ada yang Ferrari, ada segala macam ya, mahal lagi gitu ya, dari dulu udah mahal gitu ya, tapi emang enak gitu. Dan jualannya hanya satu itu aja. Jadi kalau Anda mau cari makanan lain nggak ada. Jadi tapi orang pergi ke sana itu memang mencari itu. Nah kan gitu. Nah bisa nggak mereka supply? Oh bisa. Dia sudah mungkin 40 tahun mungkin. Kan gitu. Dan rame banget gitu. Ya. Nah, jadi itu bisa juga. Jadi kadang-kadang ya kita terjebak dalam pemikiran bahwa banyak itu bagus gitu. Belum tentu juga. Gitu. Nah makanya, kan. Tapi kalau misalnya tadi itu, ya takutnya saya kan banyak orang yang bikin restoran itu karena misalnya awalnya. Jadi kan banyak kan gini, nggak sabar, nggak sabar itu gimana? Ya mungkin baru buka sebulan, ya orang belum kenal kita. Habis itu kita nggak memperkenalkan lagi. Sosial media kita kagak ada, mungkin kita nggak pernah mengasih tahu orang, nggak pernah dan segala macamnya, misalnya ya. Lalu orang nggak datang, atau kalaupun datang orang yang lewat-lewat aja yang datang. Sehingga mungkin saja hasilnya kok nggak bagus ya. Saya mungkin kurang ya menu saya ya. Karena kemarin itu ya ada loh bapak dan ibu itu bawa anaknya nggak bisa makan soto.
anaknya pengen ayam goreng. Wah, kalau gitu saya buka menu ayam goreng. Nah, biasa bukalah menu ayam goreng. Nah, tadinya soto tok, nah sekarang ada ayam goreng. Besoknya datang lagi keluarga lain, ada pengen hamburger. Buat lagi menu hamburger. Besoknya ada lagi datang, minta pizza. Buka lagi pizza. Akhirnya kita nggak pernah tahu orang, ini restoran apa sih sebetulnya? Kan itu. Karena kita, apa lu mau, gue ada gitu. Nah, jadi beda ya, beda. Jadi kita harus punya dulu uniknya kita apa sih, Pak, sebetulnya. Nah, itu yang harusnya dicari dulu ya. Kalau nantinya kita mau menambah dan segala macam dengan pertimbangan tertentu sih boleh-boleh aja setelah itu. Ya. Jadi kalau Anda tanya saya pendampingnya apa, ya nggak tahu juga saya, tergantung selera masing-masing. Ada orang soto bisa makan dengan ini, ada soto dengan itu. Jadi jangan hanya mendengarkan konsumen caranya seperti itu gitu ya. Jadi kita harus clear dulu, makanya yakin dulu produk kita ini memang dibutuhkan atau tidak. Produk kita valid atau tidak, kan itu ya. Kalau biasa-biasa aja soto kita, lalu rata-rata aja dibandingkan dengan orang lain, ya tadi itu, kalau di Smart Business Map kita bilang, kalau nggak ada bedanya, ya harga yang paling murah yang dicari. Kalau kebetulan harga Anda tidak murah, ya wassalam itu, nggak laku-laku. Gitu. Ya, betul sekali. Biasanya unsur nggak sabar ya Pak Budi ya. Karena kitanya mungkin yang bosan lihatnya menunya kok cuma satu gitu ya. Ya, karena tadi itu, apalagi ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Alexander Purwoto. Bagaimana cara untuk berekspansi dari skala kecil ke lebih besar lagi untuk scale up konsumen yang di reach? Mungkin bisa diberi contoh Pak Budi? Jadi pertanyaannya apa? Kalau mau scale up? Iya, bagaimana cara berekspansi dari skala kecil ke lebih besar? Untuk scale up konsumen yang di reach, mungkin bisa diberi contoh nggak Pak? Scale up konsumen yang di reach. Jadi mau mungkin dari skala kecil ke besar, untuk konsumennya sendiri gimana? Untuk konsumen yang kita scale up itu. Oke. Yang namanya scale up, ya, sebetulnya kan prinsipnya adalah apa sih arti scale up itu? Ya. Scale up itu pada prinsipnya hanya satu aja. Bisnis Anda makin lama makin besar. Besar itu apa sih? Tentunya ukurannya pertama adalah omset Anda. Itu ukuran pertama. Semakin besar omset Anda, tentunya artinya Anda semakin scale up. Ya. Jadi omset itu harusnya ukurannya dulu. Ya. Lalu untuk mencapai omset yang naik terus-menerus itu, caranya bagaimana? Nah, jadi jangan Anda pikir scale up itu, oh saya menambah cabang 100, itu scale up. Iya, itu hanya cara kita menambah omset atau menambah revenue. Ya. Tapi kalau Anda bisa dengan satu cabang saja, Anda bisa menjual seperti 100 cabang. Kenapa harus punya 100 cabang? Ya kan itu. Yang penting itu yang namanya scale up itu revenue-nya, bukan jumlah cabangnya. Tapi kalau Anda untuk mencapai, jadi misalnya katakan gini, Anda tadinya misalnya 1 miliar sebulan ya jualan Anda. Anda punya satu toko misalnya, ya, atau satu channel lah istilahnya tempat Anda menjual, ya. Nah, Anda ingin mencapai 100 miliar nih, ya, sebulan, ya kan? Tadi 1 miliar itu satu toko. Nah, kalau Anda bisa mencapai 100 miliar dengan hanya satu toko, kenapa harus punya 100 toko? Ya, gitu. Tapi kalau Anda nggak bisa mencapai 100 miliar itu hanya dengan satu toko, dan satu toko itu hanya bisa menghasilkan 1 miliar maksimum, maka untuk mencapai 100 miliar itu Anda harus scale up juga jumlah tokonya untuk men-scale up revenue-nya, ya. Nah, untuk men-scale up revenue-nya tadi itu, apakah itu melalui ekspansi horizontal namanya ya, menambah tokonya, artinya menambah toko itu menambah konsumennya. Berarti Anda akan mencapai konsumen yang baru.
Jadi sudah pasti kemungkinan besar untuk scale up itu Anda harus pertama menambah jumlah konsumennya. Yang kedua, konsumennya lama Anda bisa layani, Anda pegang mereka sehingga mereka masih mau membeli lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi dua-duanya Anda dapat. Jadi customer baru Anda dapat, itu menambah juga revenue dan omset Anda. Customer lama yang Anda layani ini Anda jadikan customer loyal Anda, sehingga dia mau tetap membeli dan kalau bisa membeli lebih banyak lagi. Dua-duanya Anda dapat. Tapi cara Anda mendapatkan konsumen itu, bagaimana? Apakah Anda harus menambah outlet kah? Apakah Anda harus menambah channel distribusi Anda? Apakah Anda harus di online dan di offline kah? Apakah Anda harus pakai reseller atau pakai distributor? Nah, itu kan strateginya. Nah, tapi secara konsepnya itu dulu. Ya, gitu berarti. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan dari UMM Hire 132. Pak mau tanya, saya 11 tahun jualan beras. Tiba-tiba tahun 2020 bisnis saya hancur. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya. Gimana kalau hancur, ya? Iya, 11 tahun jualannya beras. Oke, beras saja ya. Tahun lalu itu hancur bisnisnya. Nah, apa Kenapa sebaiknya yang saya lakukan? Sebaiknya ditahu dulu. 3 tadi ya, Pak ya? Iya, 3 tadi itu. Tapi sebelum yang 3 tadi itu, kan 3 tadi itu bisa divergent, ya, atau mengembangkan kategorinya, tapi yang dekat-dekat dengan pengetahuan kita dengan core bisnis kita, atau mempersempit, atau keluar dari bisnis intinya. Ya. Tapi sebelum itu, ya, UM Khairi ini, sebaiknya paham dulu kenapa bisnis kita hancur. Orang bisnis beras kok bisa hancur? Emang nggak ada orang mau beli beras lagi ya? Ya, artinya konsumennya ada. Kan gitu ya? Nggak ada orang berhenti makan beras atau makan nasi gitu ya. Itulah makanya di dalam SBM, artinya kalau kita hanya menjual beras itu sebagai komoditas, maka yang paling murah yang dicari. Nah, kalau Anda tidak bisa yang termurah, ya hancur Anda. Nah, tapi coba bayangkan kalau Anda penjual beras, tapi bisa punya pembeda yang cukup unik, tapi relevan terhadap konsumen Anda. Sehingga Anda bisa membedakan beras Anda dengan beras orang lain. Sehingga orang masih tetap mau memilih beras Anda dan tidak perlu soal harga yang termurah yang dibeli. Jadi harus paham dulu sebetulnya kondisinya, apa penyebabnya, dia itu baru boleh yang 3 tadi itu. Berarti kalau enggak kan sayang dong. Sebetulnya mungkin saja salah kita. Bisnisnya kategorinya masih oke kok. Dalam pandemi juga orang masih makan kok kan itu ya. Cuman kenapa sih kan itu? Ya, jadi dicari dulu penyebabnya, baru strateginya kita bisa pilih ya Pak ya. Betul. Oke, jadi sekarang ini banyak nih Pak pertanyaan nih kayaknya. Ini dari Anton B. Handoyo. Strateginya bagaimana Pak Budi dan apa yang mesti kita lakukan terlebih dahulu untuk mungkin survive di masa pandemi ini kali Pak? Tadi sudah dijawab ya sama Pak Budi ya. Iya. Strategi apa ini? Strategi bagaimana? Strategi apa ya? Tapi kalau strategi kita mau selamat itu tadi kan sudah saya sampaikan ya, cukup jelas tadi itu ya. Tergantung kategori bisnis kita apa. Tapi kalau memang sudah tidak bisa kategori kita berjalan, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang 3 hal itu pun ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Tadi soal penggunaan aset-aset fisiknya, kalau bisa tetap bisa dipakai. Yang kedua ilmunya, keterampilannya masih bisa terpakai, lalu data digitalnya, data dari konsumen Anda kalau bisa dipakai untuk bisnis yang untuk survival ini, gitu ya. Oke, sekarang ini ada yang masuk ke kolom pertanyaan, kotak pertanyaan dari Rifan F31. Pak, mohon bertanya, bagaimana cara menghilangkan mental block dalam memulai bisnis? Cara menghilangkannya aja, lakukan saja.
Itu aja. Just do it. Just do it. Nggak usah bertanya-tanya gitu ya. Kalau kalau setiap saya ada tiap minggu Anda bertanya gimana Pak caranya menghilangkan mental block, ya udah lakukan aja, nggak usah tanya-tanya lagi. Cebur aja dirinya, soal gagal atau berhasil nanti pikirin gitu. Ya, jadi bagi teman-teman yang ini sudah hafal ya, kalau Pak Budi pasti itu jawabannya ya. Jangan takut gagal, just do it. Ini dari Mas Adli Al-Bulukumbauli. Pak, mau tanya, kami sudah 2 tahun di bisnis kuliner dan bisnis kami susah berkembangnya. Mohon arahan cara mengembangkannya bisnis kuliner khususnya di masa pandemi ini. Ya sama jawabannya tadi itu. Jadi kalau saya sih, saran saya gitu ya, kalau Anda yang pernah belajar Smart Business Map, 12 pertanyaan itu harusnya menjadi checklist Anda untuk melihat bisnis Anda sehat atau tidak. Jadi kalau bisnis Anda nggak jalan, ya coba lihat SBM-nya. Ya, 12 pertanyaan itu. Saya yakin tidak bagus gitu. Tapi kalau bagus dalam situasi sekarang, saya yakin itu jalan. Ya. Nah, jadi itu checklist pertama. Nah, yang kedua, ya tadi yang saya sampaikan tadi itu. Kalau memang SBM-nya udah nggak bagus, tapi sebetulnya punya potensi nih. Cuman nggak bisa nih jalan di situasi sekarang. Nah, baru pakai tadi itu. Divergent, ya, memperlebar kategori. Convergent, mempersempit kategori. Atau keluar dari bisnis inti Anda. Oke? Jelas, mudah-mudahan ya. Nah, ini pertanyaannya lagi ini. Dari Bunga Leliana. Oh, ya. Maaf, sebelumnya itu. Dari Binsu Group. Ini yang sebelumnya. Ya. Assalamualaikum Pak Budi. Saya alumni SBM dan SFM 2018. Ya. Ya. Saya sukses membuat saya menutup banyak usaha. Saya karena fokus sesuai arahan Pak Budi di bisnis yang bisa sangat dikembangkan. Next plan-nya saya ikut apa ya Pak? Mungkin itu kan katanya sebetulnya kalau dia tanya juga tuh kelas CEO itu besok apakah bisa membantu. Kelas CEO itu beda ya. Jadi saya kelas offline saya itu hanya 2 ya sekarang. Itu dulu ada 3 ya, SBM, Smart Business Executive dulu ya. Kemudian ada Triple Value Your Business gitu. Kemudian ada CEO Development Workshop. Jadi tingkatannya seperti itu. Smart Business Map, kemudian ada Triple Value, ada CEO Workshop ya. Jadi kalau Anda ingin membuat bisnis plan itu bukan di CEO Development tapi di Triple Value Your Business gitu ya. Karena itu adalah strategic planning kita bagaimana, apa yang harus kita kembangkan untuk membuat bisnis kita bernilai, itu belajarnya di Triple Value ya. Triple Value Your Business gitu ya. Yang bulan Agustus ini saya hanya ada CEO Workshop, kalau nggak salah bulan September baru ada Triple Value gitu ya. Oke. Kemudian sekarang ini dari Bunga Leliana. Ini sepertinya bisnisnya di properti ini. Properti, ya tahu saya. Ya, kalau bicara tentang unik, dari dulu saya bingung kategori unik kalau di properti itu apa ya? Karena rata-rata orang membeli rumah, pertimbangan utamanya adalah lokasi, kemudian feel-nya ketika disurvei. Berarti Bunga unik itu apa? Ya, saya menganggap mungkin Bunga harus lebih banyak coba dengar dan berbicara dengan konsumen Anda. Ya, kalau Anda makin lama makin banyak mendengar konsumen Anda akan tahu apa yang mereka butuhkan, apa problem-problemnya mereka, ya. Sehingga problem-problem mereka itulah yang Anda coba berikan solusinya. Dan kalau bisa solusinya itu tentunya berbeda dengan misalnya customer atau kompetitor Anda. Itu yang namanya unik kan itu ya. Jadi misalnya ya, kalau unik itu adalah fungsinya, ya, misal contohnya ya. Jadi misalnya ya, dulu mana ada yang namanya ruko kan itu ya. Dulu itu hanya ada rumah atau toko kan itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata ada persoalan nih. Ya, ada persoalan orang yang sebetulnya saya mau dua-duanya ya, tapi nggak punya duit dong. Saya beli satu rumah, satu toko, kan itu ya. Nah, sehingga
timbullah ide. Misalnya Anda sebagai pelopor lah waktu itu misalnya ya. Ide nih, saya punya properti yang berbeda dari sisi fungsinya. Kalau tadinya Anda harus punya satu toko dan satu rumah, kalau mau dua-duanya, sekarang saya punya bangunan yang fungsinya bisa untuk rumah sekaligus toko. Nah, itu dari fungsi, contohnya. Sekarang juga banyak yang namanya Soho. Nah, Soho kan ya, home office. Nah, kalau tadi itu rumah dan toko, sekarang melihat problem yang baru anak-anak milenial ini, dia mungkin, wah, bukan, dia nggak mau toko, orang nggak mau jualan kok, tapi office misalnya. Nah, fungsinya berbeda. Ini rumah toh, ini Soho, kan itu misalnya. Atau misalnya tadi itu dari sisi harga, bisa juga ya kita bermain di harga, walaupun saya nggak suka bermain di harga. Ya, yang ketiga bisa juga soal servis dan kualitasnya kita. Jadi kalau misalnya, ya saya nggak tahu ya, coba aja lihat misalnya Sumarekon, APL misalnya ya, Ciputra. Salah satu andalan mereka mungkin ya adalah soal kualitasnya. Ya, selain dari tentunya soal lokasi. Lokasi itu sudah wajib gitu ya. Itu bukan pembeda lagi. Kalau mau bagus ya namanya properti, ya itu wajib. Sama kayak makanan. Ya kalau nggak enak, nggak usah jual makanan. Karena nggak mungkin kita bilang, wah saya kurang enak dibandingkan yang itu. Ya nggak mau dong orang beli. Kan itu. Nah jadi lokasi itu ya sudah, itu sudah given. Ya kalau kebetulan Anda tidak dapat lokasi yang bagus, ya udah cari pembeda yang lain. Kan itu dia. Cari pembeda yang lain. Apa sih pembedanya? Nah, contohnya kebetulan saya punya properti. Nah, gitu ya. Nah, properti kami itu di Semarang. Di Semarang itu agak jauh karena kita mau cari tanah yang murah. Kan gitu ya. Nah, cuma kalau jauh orang nggak mau beli karena mereka mau lebih dekat-dekat ke kota. Kan itu ya. Nah, jadi caranya bagaimana jualnya kan gitu ya. Jadi kita dapat lahannya murah tapi besar gitu ya. Nah, akhirnya kita buatkan konsep yang namanya Beranda Bali gitu ya. Nah, Beranda Bali itu uniknya adalah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kalau orang kompetitor lain itu seperti biasa aja, rumah harga segini, bahannya ini, bahannya itu, lokasinya itu. Kalau kita nggak jual lokasi, karena lokasi kita jauh, gitu. Yang kita jual adalah suasana. Nah, jadi kita bilang bahwa konsep kita adalah Beranda Bali. Kenapa pakai Bali semuanya? Beranda Bali, kalau nggak salah itu saya lupa lagi itu Taman Kayangan ya, Bali. Teras Bali ya, ada segala macam pokoknya Bali. Nah kenapa konsepnya itu? Karena kita bilang bahwa karena kita nggak menjual lokasinya ya, kita menjual suasananya. Jadi walaupun dia jauh orang mau ke situ. Kenapa? Karena kita mencoba memberikan solusi kepada konsumen yang kalau sudah sampai di rumah itu sebetulnya dia udah males nih, udah capek kan pulang kerja capek, ngapain sih mau keluar-keluar lagi kan itu ya. Tapi asal saya nyaman di rumah saya dan lingkungan saya, nggak ada masalah. Jadi konsep kita Beranda Bali itu adalah konsepnya, kita bilang bahwa Anda pulang ke rumah, serasa berlibur di Bali. Nah itu konsepnya. Jadi walaupun dia jauh pulang dari kantornya ke rumahnya itu, sampai di rumah dia seperti berlibur di Bali. Nah, jadi, dan tidak perlu juga semua orang mau membelinya. Tetapi kita mencari target market atau segmen yang memang itu yang dia cari. Jadi dia nggak masalah soal lokasinya. Tapi ada juga orang yang nggak apa-apa kecil, nggak perlu saya taman, tapi asal yang penting dekat kota. Beda lagi konsumen kita, kan gitu. Nah, itulah smart business. Itu bagusnya kan itu, smart business. Itu bisa memetakan itu. Gitu, kira-kira ya. Ya, Mbak Lela ya. Ya, oke. Sekarang ini ada dari Mas Alexander Purwoto lagi nih nanya nih Pak Budi. Ya. Pak Budi, kalau mau di-mentoring sama Pak Budi gimana caranya? Wah susah nih, rame banget soalnya. Jadi ada yang private mentoring yang setiap minggu sekarang ini saya adakan 3 orang ya. Ada itu bisa misalkan mendaftar di bio link saya itu gratis ya, tapi 3 orang setiap sesi ya. Biasanya hari Sabtu atau enggak hari Minggu tergantung ya situasinya. Kemarin hari Sabtu dan Minggu ya sebelumnya gitu ya. Tapi kalau private mentoring di luar itu saya tidak terima lagi ya, karena memang maksimum saya bisa 4 atau 5 maksimum bisnis yang saya bisa mentoring langsung gitu ya.
dan juga ada memang banyak syaratnya sih. Ya, salah satu syaratnya kalau nggak punya mimpi 1 triliun dalam 5 tahun, nggak usah dimentori oleh saya gitu. Nah, kemudian skala bisnisnya juga harus ada ya. Tapi ya silakan nanti coba cek sama Mbak Amel nanti. Ya. Jadi dari Mas Alexander ya, itu tentang mentoring. Kemudian ini lagi dari Red One Purnama. Bagaimana membangkitkan kembali penjualan yang sempat berjaya? Produknya minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Sebetulnya minyak kayu putih itu kan boleh dikatakan bisa digunakan hampir setiap saat ya. Jadi kalau saya sih cari problem orang pemakai minyak kayu putih sekarang ini apa? Cari itu dulu. Jadi misalnya, ya contohnya saya nggak tahu ya. Kayaknya sudah ada mungkin ya. Tapi dulu nggak ada itu. Ya. Dulu setahu saya minyak kayu putih itu kan sangat unik ya baunya ya. Tahu nggak berarti ya? Dan dulu kalau kita naik bus ya atau naik kereta itu ya, wah bau minyak angin itu. Banyak juga orang yang nggak tahan dong dengan bau yang itu kan. Misalnya. Bilang minyak wangi para lansia. Banyak wangi para lansia tuh. Nah, jadi misalnya zaman modern sekarang, target marketnya mungkin sudah berbeda dengan anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, berbeda cara mereka melihatnya. Fungsinya tetap sebagai minyak angin, tapi formatnya bisa saja kita bedakan. Misalnya, jangan bentuknya kayak minyak angin yang normal. Carilah perbedaan yang unik, misalnya dari sisi packaging, misalnya. Ya, karena minyak angin itu mirip-mirip semua gitu kan. Gitu. Kemudian kedua, misalnya dari sisi fragrance-nya, dari sisi baunya. Kenapa nggak ada bau strawberry, bau orange, bau misalnya dahlia, ya? Tapi ada yang originalnya, tetap ada misalnya, ya. Sehingga istilahnya Anda memodernisasi sebetulnya produk yang sudah lama, tetapi masih relevan dengan konsumen yang baru. Nah, itulah uniknya menjadi berbeda. Kalau itu belum ada, ya itu contohnya cara mencari jalannya, gitu ya. Format yang lain yang bisa dilakukan, misalnya tadi itu kan dari sisi misalnya packaging dan misalnya katakanlah baunya, ya. Varian dari wanginya. Jadi wangi original ada. Wangi itu kapan perlu ya wangi Gucci misalnya seperti parfum Paris itu misalnya ya dicari itu ya. Sandalwood misalnya ya. Kenapa tidak kan ya? Jadi orang malahan itu dijadikan obat malah jadi parfum tetapi sekaligus mengobati misalnya ya. Atau formatnya dirubah. Kalau misalnya tadi itu minyak kayu putih itu adalah cairan, misalnya kenapa nggak kita bikin misalnya yang pakai roller itu, Okay. Kan nggak cairan, ada juga cairan tapi pakai roller gitu, pakai roller atau malahan kayak skincare itu ya, kayak kayak krim misalnya, tapi baunya yang asik gitu misalnya. Formatnya bisa dibedakan, varian itu caranya mungkin salah satunya, sehingga itu bisa merevitalisasi sebetulnya fungsinya tetap sama ya, tapi format dan variasinya berbeda-beda gitu. Jadi mudah-mudahan dapat inspirasi ya. Nah, sekarang ini dari Husni FA. Pak Budi, untuk bisnis yang terdampak pandemi, jika diputuskan untuk di-stop sementara atau vakum, mohon arahannya, hal apa yang perlu menjadi perhatian agar tetap bisa running nantinya ketika keadaan sudah membaik? Ya, tadi seperti yang saya bilang itu kita mothball. Nah, mothball itu memati surikan atau dormankan ya. Jadi kita kalau mobil istilahnya itu tetap dipanasi gitu ya, dipanasi mobilnya setiap pagi, tapi nggak dibawa jalan gitu ya. Nah artinya apa? Tadi itu. Jadi kalaupun kita misalnya bisnisnya itu mau dimati surikan dulu, kan aset-asetnya masih ada tuh. Nah, aset-aset itu bagaimana aset-aset itu tetap dipakai supaya dia misalnya komputernya jangan nggak dipakai bertahun-tahun, mungkin rusak dia misalnya. Ya.
Nah, lalu misalnya entah itu aset, entah sepeda motor, atau rukonya, atau apanya, mungkin aset itu masih bisa dipakai, pakailah. Supaya itu pada saat Anda butuhkan nanti, dia sudah siap. Aset yang lain adalah aset manusianya. Masih memungkinkan nggak manusia ini bisa dipakai dan dialihkan ke bisnis yang baru. Kalau memungkinkan, makanya tadi itu saya bilang bahwa paling bagus itu Anda keluar dari bisnis yang sekarang ini, tapi carilah bisnis yang tidak terlalu jauh dari sisi knowledge dan skills-nya, sehingga orang-orang yang Anda punya itu mungkin masih bisa dipakai. Jadi mungkin Anda tidak perlu PHK, mungkin bisa dikurangi gajinya dulu untuk sementara, ya, atau apapun itu misalnya, ya. Nah, yang terakhir adalah database Anda toh yang ada. Jangan tidak dikontak database itu. Jadi walaupun nantinya misalnya itu database untuk traveling Anda misalnya, contohnya ya. Nah, mungkin kita menggunakan database untuk bisnis kita yang lain dulu. Tapi suatu saat database itu akan digunakan kembali pada saat Anda menghidupkan bisnis Anda kembali. Nah, gitu sih. Ya, ya. Banyak sekali ya jalan keluarnya solusinya. Ini dari yang Fajri Rian. Pembeda yang cukup unik untuk produk jasa kota yang sesuai dengan segmentasi konsumen apa ya Pak Budi? Jasa apa? Produk jasa kota. Produk garing jasa kota. Oh, jasa Jadi, kota Mas daring, Fajri, online. Jasa kota saya ya? kurang tahu ini. Ya, Mas Fajri mungkin bisa lebih perjelas apa yang dimaksud pembeda yang unik untuk produk atau jasa kota yang sesuai dengan segmentasi konsumen. Jadi mungkin bisa ditanyakan ulang lebih jelas ya. Mas Jasa Fajri kota itu apa sih? Kota city ya, city. City kota. Kota, Ya, jasa jadi, kota. Kota. Jasa kota. Apa ya? Oke. Jadi mungkin diperjelas ya, Mas Fajri nanti sebelum Pak Budi jawab. Nah, sementara ini kita bisa lanjut ke yang gayonesia.gayolus. Pak Budi, saya jualannya busana muslim perempuan, anak-anak, dan dewasa. Omset lebaran 200 jutaan. Wah, alhamdulillah ya. Bulan-bulan biasa 50 jutaan. Gimana cara menjaga perilaku konsumen supaya tetap seperti lebaran? Saya tinggalnya di kota kecil di Aceh. Maunya omsetnya seperti lebaran. Ya, bisnis sayangnya bisnis fashion yang seperti itu, apalagi fashion muslim gitu ya. Memang siklusnya seperti itu. Gitu. Jadi pasti siklus lebaran itu pasti lebih tinggi dari normalnya. Jadi Anda tidak perlu khawatir sebetulnya soal siklus itu. Yang kalau siklus lebaran Anda 200 juta, kalau tidak lebaran 50 juta sebulan, harusnya yang Anda pikirkan yang 50 juta itu bagaimana membuat jadi 200 juta setiap bulan. Yang 200 lebaran itu bagaimana menjadi 1 miliar pada saat lebaran. Nah, itu harusnya. Karena tetap saja Anda naikkan hariannya dari 50 200, yang lebaran itu pasti lebih tinggi lagi. Nggak ada itu yang namanya fashion, terutama fashion muslim itu gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, caranya tadi tuh banyak sekali sebetulnya. Pertama adalah menambah jumlah customer baru Anda. Ya, itu satu ya yang memungkinkan. Yang kedua adalah melayani customer lama Anda, terus Anda layani dengan baik, buatlah produk-produk yang dia butuhkan mungkin sehari-hari, sehingga dia bisa membeli lebih banyak lagi, bukan hanya pada saat lebaran saja. Itu salah satu cara. Gitu. Oh, banyak lagi sebetulnya, tapi panjang cerita kita. Bisa 2 hari 2 malam kita cerita itu. Itu contohnya. Horizontal, vertikal. Tambah customer baru, customer lama dibina. Bisa. Caranya bagaimana? Mungkin produk baru, mungkin area baru, mungkin promosi baru, dan segala macamnya. Gitu. Ya, dan saya ingat topik itu ada di SBM juga ya Pak ya? Ada. Cara kita menambah, ya. Ya, itu di pertanyaan nomor 9 itu, operational profitability. How do you increase your revenue? Bagaimana caranya Anda meningkatkan omset Anda? Nah, itu ada di situ ya. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan dari Andi Kiswanto.
Pak Ya, Budi, 2 rumah makan saya tutup karena pandemi. Sekarang saya beralih ya, ke usaha sembako. ya. Bagaimana caranya sebagai pembaru untuk bisa lari lebih cepat? Oh, itu dia. Itu yang tadi itu yang saya bilang. Kalau Anda mau keluar dari bisnis Anda yang sekarang, ya, pilihlah yang punya potensi untuk bisa berkembang. Oke, sembako memang iya, karena orang butuh semuanya. Tapi ingat ya, ingat bahwa satu aja pertanyaan saya, kalau di Smart Business Map itu adalah apa yang membuat orang mau memilih Anda, bukan orang lain. Berarti Anda harus berbeda. Nah, kalau nggak ada pembedanya, apalagi Anda jualan sembako yang nantinya bisa dianggap komoditas, artinya kalau Anda nggak yang paling murah, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa berkembang dengan cepat. Jadi walaupun Anda menjual komoditas, carilah pembeda Anda dengan lainnya. Contohnya, misalnya jasa Anda, servis Anda. Misalnya, orang datang di situ cukup dengan telepon aja Anda sudah bisa mengantarkan ke rumahnya. Gratis misalnya, ya. Atau misalnya mereka datang di situ, sebetulnya Anda punya paket-paket khusus yang dibundle. Paket ini plus ini harganya bersaing. Sehingga orang bisa membeli paket-paket. Berbeda dengan orang lain harus pakai eceran. Banyak lagi hal-hal yang bisa membedakan servis Anda, kualitas Anda, cara Anda memberikan misalnya memberikan produknya itu apakah bentuk satuan atau grosiran. Banyak caranya ya. Tapi hati-hati Anda bermain di sembako, biasanya sembako itu dianggap komoditas. Kalau tidak ada pembeda yang cukup signifikan, yang termurah dicari orang. Oke? Oke. Sekarang ini ada dari ayam goreng Ternate. Pak Budi Iya. minta sarannya untuk pembeda di usaha fried chicken dan ayam geprek itu apa, Pak? Wah, Anda yang harus tahu. Karena Anda harus tahu dulu saingan Anda siapa. Kan gitu ya. Nah, kalau di dalam Smart Business Map, ya ada di pertanyaan nomor 6 mengenai uniknya bisnis Anda itu apa saja sih? Nah, pelajari itu. Satu, apakah bisa fungsinya berbeda? Ya, nah, itu satu. Yang kedua, apakah soal harga? Walaupun saya nggak suka, kembali. Ya, kalau harga murah, harga mahal, saya nggak suka. Tapi oke lah, kayak Lion Air dengan Garuda. Lion Air uniknya adalah karena harga yang murah. Sedangkan Garuda karena servis yang baik, bukan harga yang murah. Jadi ada perbedaan, padahal sama-sama naik pesawat. Target marketnya juga beda-beda. Oke. Bisa juga mengenai servis Anda atau kualitas Anda. Bisa juga ya. Atau misalnya variannya. Atau tadi itu soal daerahnya. Ya, misalnya ayam geprek khusus dari, misalnya ini dari mana nih? Ternate. Bisa saja Anda bilang, ayam geprek dari ayam asli Ternate. Wah, bedanya apa ayam Ternate? Wah, ayam Ternate ini, kalau waktu kita ternakkan itu, pakai lagu. Wah, misalnya ya. Pakai nyanyian gitu malam-malam gitu ya, telurnya sebelum menetas misalnya ya. Nah, sehingga ayamnya itu luar biasa ya, lembut, lemah gemulai. Sehingga bahan dagingnya itu luar biasa dan itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di Ternate. Misalnya, ya, misalnya saya nggak tahu ini contohnya. Bahan baku Anda Jadi bisa harus juga. ada ceritanya ya, Pak? Ada ceritanya, bahan baku misalnya ayam kampung dan ayam biasa. Kan banyak tuh ada tuh mengatakan, ini ayam kampung asli. Nah, kalau bisa ayam kampung aja, oh udah banyak. Oh ini ada, misalnya coba aja tuh, di Jepang tuh beef Kobe, daging Kobe, mahalnya minta ampun. Ya, mahalnya minta ampun Kobe itu. Kenapa? Yo, karena caranya menggemukkan sapi itu wah, spesial banget gitu kan gitu ya. Nah, jadi itu contohnya bisa juga. Prosesnya mungkin. Nah, proses yang geprek. Jadi jangan geprek aja. Nah, geprek itu dan digeprek. Nah, mungkin pakai misalnya palu besar itu kan, wah, sehingga orang bisa melihat Anda menggeprek itu ayamnya misalnya ya. Pembedaan saya nggak tahu. Prosesnya bisa, bahan bakunya bisa, ya, servisnya bisa. Itu salah satu aja. Nah, coba lihat ya. Tapi itu benar loh Pak Budi, itu ada satu soto ya di daerah Mampang sana, terkenal Ya, dari dulu, namanya soto geprek. Itu ya. kalau dia buat soto, tanda udah jadi, itu dipukul-pukul.
Betul, itunya, betul. mangkok sama mejanya. Betul. Ada tuh yang apa namanya, yang geprak itu apa namanya, apa geprak gitu ya. Jadi betul-betul dia tuh kaget-kaget kita lagi duduk situ, katanya kan gitu. Wah, tapi itu khasnya dia, itu experience-nya misalnya. Ya, bisa aja. Jadi yang lain nggak ada, tapi itu khasnya dia, itu experience-nya yang membedakan. Oke? Iya. Ini Oke. kayaknya waktu udah Menarik lewat ini sekali buat. ini. Udah lewat. Ini masih ada 3 pertanyaan, Pak Budi gimana? Bisa Ya, diselesaikan 3 pertanyaan nah ini? satu lagi ya, karena saya ada anu Satu lagi nih, lagi. habis ini ya. Oke. Jadi ini tentang kami telah libur 3 minggu karena PPKM, ya. Ya, Gimana cara mendapatkan volume lagi seperti sebelum kami tutup kemarin, Pak? Ada nggak sarannya? Kalau nanti buka bisa langsung volumenya sama seperti yang lalu. iya, semua orang berharap juga seperti itu sih. Iya, tapi ya, ya artinya kan gini ya, artinya ya sama aja. Kalau Anda tutup, apa sih selama ini yang Anda lakukan? Ya mungkin bisa saja, kalau Anda mau buka lagi misalnya, anggap aja itu sebagai pembukaan baru misalnya. Itu salah satu contoh yang bisa Anda lakukan. Jadi reopening, wah, pembukaan kembali setelah penderitaan ini berakhir PPKM. Maka ada special discount atau special bonus untuk Anda yang datang hari ini. Atau bisa juga misalnya karena ini masa pandemi dan kita mau membuka kembali setelah masa yang sulit-sulit ini, maka kalau Anda bisa datang 10 orang, Anda hanya bayar satu orang. Tapi wajib 10 orang datang. Kalau Anda datang dengan 7 orang, bayar 7-7-nya. Kalau Anda datang 9, bayar 9. Tapi kalau Anda datang 10 orang, cukup bayar 1. Wah, heboh orang tuh. Wah, gitu ya. Nah, jadi, begitu orang datang ke restoran kita, atau kafe kita misalnya, lalu orang datang bertujuh kan. Loh, kami 7 ini kan harusnya untung dong Anda. Kalau 10 ini bayar 1. Sekarang 7 bayar 1 dong. Lebih untung Anda kan harusnya. Loh, ya enggak, aturannya begitu. Harus 10. Kalau Anda datang bertujuh, ya bayarnya 7. Tapi kalau Anda datang 10 gimana? Ya bayarnya 1. Jadi yang 3 orang itu bagaimana? Yang tambahannya? Terserah Anda. Siapa aja boleh? Boleh. Oh, orang yang lagi jalan di jalan itu bisa dipanggil? Ya silakan saja. Wah, sibuk itu orang. Nyari-nyari orang di pinggir jalan. Oh ya, sini. Mau nggak ikut saya? 3 orang cari. Berapa banyak tuh orang yang akan sibuk cari-cari temannya di pinggir jalan itu. Anda mau nggak gratis ikut asal 10 orang? Misalnya heboh itu, misalnya. Gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi macam-macam. Tapi prinsipnya lakukanlah reopening. Nah, jadi seolah-olah itu sesuatu yang baru. Tapi cari momentum di mana apa yang harus Anda berikan ke konsumen yang sedang mungkin kesulitan ini. Gitu, Bu Ate. Ya, baik. Oke. Ini tanpa terasa sebetulnya udah lewat ya 15 menit dari 1 jam. Makin seru, semakin malam. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab, kita ada sesi lagi hari Senin malam, kemudian Rabu malam lagi dengan Pak Budi. Jadi simpan pertanyaannya, bisa ditanyakan lagi ya teman-teman. Jadi Pak Budi, kalimat penutup yang harus diingat oleh teman-teman tentang survival mode di masa krisis ini. Ya intinya cek kembali kategori bisnis Anda masih bisa masa depannya masih ada atau tidak. Kalau ada berarti Anda mati surikan dulu, cari jalan untuk supaya bisa survive. Lakukan pengembangan kategori Anda, divergent, atau persempit kategori Anda, convergent, atau keluar dari bisnis utama Anda sementara waktu. Tapi ingat, manfaatkan aset-aset Anda yang ada, termasuk aset manusianya, knowledge dan skills-nya, dan database Anda untuk misalnya membangun bisnis yang baru yang untuk sementara, untuk supaya bisa Anda survive. Saya rasa itu, Bu Ati. Jadi sampai ketemu juga di Bisnis Forum hari Sabtu ini ya. Betul. Bisnis Forum Sabtu ini dengan Pak Iskandar, itu salah satu founder juga dari business.id tentang menghitung modal usaha ya di masa krisis. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Budi atas bincang-bincang serunya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sama semuanya ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih Wati, sama-sama. Ya.